Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Sebelum kita membahas advokasi selanjutnya, kita telah ditinggal oleh saudara kita, kakak kita, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Kang Haji Momon Sudirman, Ketua Juken Kabupaten Kuningan sekaligus mantan Kepala BKKBN Garut dan Kepala BKKBN Kabupaten Sukabumi. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahannya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita lanjutkan. Ternyata Kang Deden, yaitu P3K di Majalaya, penanya advokasi tidak komentar-komentar, padahal sudah 12 episode. Malam-malam nelpon ke Aki bahwa apa-apa yang kita bicarakan di dongeng advokasi ini telah diam-diam dilaksanakan oleh beliau dan berhasil. Pokok-pokoknya yang dipegang dari obrolan Aki itu yang pertama adalah berperan sebagai kawan dengan cara pendekatan hati itu. Itu satu. Yang kedua, advokasinya tidak ujung-ujung, tapi terus pakai keuletan-keuletan. Yang ketiga, mementingkan kepentingan yang diadvokasi. Jadi seolah-olah kita itu katanya membantu, kan kata Aki, padahal kita itu meminta. Hebat Den. Mudah-mudahan kau jadi kepala kanwil ya. Kan P3K, tapi kelihatannya udah agak berumur lah si Kang Deden, tapi mudah-mudahan sih ayah dan kemajuan. Sekarang dia dapat dana dari ADD, dana desa, dari DD, dari dana desa, dan dari CSR untuk pengembangan kampung KB. Dan nanti ini kampung KB-nya itu akan ada tanaman obat, dan ada pengembangan untuk kolam dan lain sebagainya lah. Pokoknya untuk pengembangan kampung KB di Majalaya. Dan katanya nanti akan di launching pada bulan Desember. Insya Allah katanya Aki harus hadir. Oh ya insya Allah. Ai maha guru mah. Asal pulang bawa borondong buat ke masjid. Jadi kalau buat ke masjid itu harus banyak ya, bukan sedikit. Terima kasih. Selamat Kang Den. Jadi kawan-kawan yang ingin melaksanakan advokasi, Aki kan memberikan dasar-dasar dan contoh-contoh. Kembangkan sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Selamat Kang Den ya, mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Desember ada launching, sekaligus Aki bisa silaturahim ke sana. Kemudian yang berikutnya, pada tahun 2011 Aki itu tinggal 7 bulan lagi kan. Karena akan wassalam dari pemerintah. Artinya pensiun 1 Agustus. Jadi Januari sampai Juli aja Aki masih kerja tahun 2011 itu. Masih banyak yang dilakukan. 7 bulan itu kan waktu yang lama. Jangankan 7 bulan ya. Kalau orang mau jelek itu kan 1 hari juga bisa gitu. Kalau untuk baik suka ada susah gitu. Nah, yang paling utama dan pertama 2011 itu adalah melanjutkan pengangkatan TPD, tenaga penggerak desa. Kita ulangi, tahun 2010 itu adalah 250 TPD dari APBN pusat ya, dan melalui dana BKKBN Jabar, kemudian 500 dari Pemda Provinsi Jawa Barat saat gubernurnya Kang Ahmad Heriawan. 750 tuh. Janji kita, rencana kita tetap akan memenuhi sebanyak 2000 TPD itu. Dan beliau janjinya tahun depan.
Karena tahun 2010 itu kan mendadak, itu waktu itu kan pemindahan dari anggaran lain. Nah, direncanakan. Tapi ternyata kita punya tugas baru dari pusat, yaitu tugas Hari Keluarga. Bukan Hari Keluarga Nasional, tapi hari itu bukan Harganas, namanya Harga ke-18 di Bandung Barat. Nah, ini tidak akan cerita dulu itunya. Jadi terganggu ini. Bukan terganggu ya, artinya pemindahan anggaran. Nah, dari situ yang pusat yang 250, Aki sudah stop. Jadi tidak ada APBN pusat ke TPD, dipindahkan lagi ke item lain, sedangkan yang 250 dipindah menjadi tanggung jawabnya Pemda Provinsi Jawa Barat. Pemda Provinsi Jawa Barat saat itu menambah lagi sesudah menghitung beberapa item yang diperlukan. Akhirnya dapatlah kurang lebih 600 ya. Jadi semuanya itu jadi 1384 kalau tidak salah. Jadi tambahannya itu 634 dari Pemda. Jadi jumlah semua TPD tahun 2011 itu 1384. Itu wassalam Aki di situ. Tapi target kita 2000. Tetap itu Pak Her memegang target itu. Karena walaupun Aki pensiun kan Pak Her masih lama. Belum periode kedua waktu itu. Nah, karena itu maka mulailah distribusi ini agak merata. Agak meratanya kemana? Bukan hanya saja di daerah terpencil, bukan saja hanya kabupaten, tapi juga Kota Madia terdistribusi dengan TPD itu, ya. Dan pada bukan hanya sekedar pengadaannya TPD itu, tapi juga ada bukan LDU lah. LDU itu kan harus waktunya lama. Ada orientasinya 2 hari, 3 kalau nggak salah ya. Ada yang 3 hari, ada 2 hari. 3 hari lah. 3 hari di hotel. Tapi per wilayah banyak. Tidak seangkatan 30. Orientasi, diberi pemahaman-pemahaman tentang program, dasar-dasar, program KB, perhitungan-perhitungan sederhana. Jadi tidak loss. Katanya kesininya itu ada pengangkatan. Tapi tidak ada orientasi, tidak ada pelatihan. Nah kalau itu 1384 itu ada pelatihannya. Ya, ada pelatihannya. Dan itu sifatnya kontrak. Kerjanya. Kontraknya adalah dengan Kepala BKKBN Jawa Barat. Kenapa? Karena para Kepala BKKBN Kabupaten Kota tidak mau menandatangani itu. Ini, hati-hati ini. Karena apa? Nanti takut ketempuhan dia minta jadi pegawai negeri. Begitu. Makanya paling ketat di orientasi itu adalah tentang perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerjanya 1 tahun kita itu berkontrak ya, tanda tangan. Tapi itu bulanan dan kapan saja. Kalau misalnya akan keluar nggak ada masalah. Hari ini jadi TPD, besok jadi bandar emas nggak masalah. Hari itu jadi TPD, besok jadi hostes, gak masalah. Keluar aja. Gitu. Jadi fleksibel aja lah. Karena ini hanya tadinya juga tenaga penggerak. Untuk menggerakkan semua yang ada potensi di desa. Makanya begitu. Kenapa tenaga penggerak? Karena tidak bisa yang namanya seorang TPD yang hanya dengan honor 500.000 itu harus mengerjakan sesuatu yang definitif. Tapi kan dia itu adalah penggerak untuk datang ke sini, motivasi, kunjungan rumah, itu tujuan Aki. Alhamdulillah ya, 1384 sampai Aki itu gak ada yang keluar. Gak ada yang keluar. Walaupun ini sudah sampai ke 2019, Aki selalu diajak oleh Pak Her tentang memantau. Karena kan lanjutannya itu tidak 2012. Karena zamannya Ibu Patonah tidak ditambah saat itu. Tapi setelah Pagilar itu ditambah. Dengan teknik pengrekrutannya itu berbeda gitu ya. Nah di situ ada sedikit perbedaan pendapat. Yaitu TPD itu kata Aki paling tidaklah pos KB desa.
ya, yang sudah gratis berpuluh tahun berpengalaman, dia ingin menggarapkan. Bos KB desa kan banyak perempuan tuh ya, kebanyakan perempuan. Jadi nanti dia datang ke sini. Tapi Aki diprotes, apalagi oleh Cirebon. Waktu Aki ada kegiatan di Sangkan Hurip di salah satu hotel, Aki didatangi oleh Pak Sopyan ya, kepala Dinas Cirebon dengan beberapa UPTD-nya. Beliau memberikan saran ke Aki, bukan demo, sebaiknya jangan dari jangan dari Pos KB, karena Pos KB tidak akan terakomodir. Pos KB itu kan tiap desa ada, dan itu waktu itu kan 8 ribuan ya, sedangkan ini kan cuma 1000 berapa gitu. Nah itu menurut beliau beliau lah, beliau ada banyak. Sudah saja dari umum begitu. Ya, bagaimana caranya akhirnya ya kita serahkan rekrutnya ke kabupaten kota, kecuali ada yang mencer mambal ngelamar ke provinsi, disalurkan lagi kepada kabupaten yang bersangkutan. Dan di situ melihat kekurangan. Yang paling banyak itu Tasik ya, karena Tasik itu waktu itu kekurangan sekali tenaga, dan kabupaten-kabupaten besar lainnya yang sudah banyak sukarelawannya, misalnya Ciamis, Kabupaten Bandung begitu, itu juga diadopt oleh kita untuk dijadikan TPD, tenaga penggerak desa. Itu saja dulu, masih banyak lagi Pak Den ya. Syukurlah, selamat Anda sudah berhasil mengadvokasi dengan beberapa pola yang kita dongengkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.